Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada pertemuan kali ini, yang menjadi topik kita adalah manajemen modal kerja atau working capital management. Pada pertemuan ini, yang akan kita bahas diantaranya ada konsep dasar manajemen modal kerja, kemudian ada jenis-jenis modal kerja, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, lalu ada kebijakan investasi dan pendanaan modal kerja, lalu bagaimana cara menghitung kebutuhan modal kerja. Oke, kita lihat dari yang pertama, konsep dasar manajemen modal kerja. Jadi, untuk memahami manajemen modal kerja, pertama kita harus memahami dulu apa itu modal kerja kotor. Modal kerja kotor yaitu sama dengan jumlah aktiva lancar. Jadi aktiva lancar itu kan bisa terdiri dari kas, piutang usaha atau piutang dagang, kemudian ada persediaan, kemudian ada perlengkapan, dan yang lain-lain. Kemudian ada juga namanya modal kerja bersih. Modal kerja bersih atau net working capital adalah selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jadi selisihnya itu disebut dengan net working capital. Selanjutnya ada aktiva lancar operasional, yaitu yang terdiri dari kas, piutang usaha atau piutang dagang ditambah persediaan. Lalu ada juga utang lancar operasional, yaitu utang dagang ditambah utang akrual. Nah, utang akrual ini bisa terdiri dari utang gaji dan utang pajak. Lalu, mengapa sih perusahaan harus punya modal kerja? Nah, ini muncul karena ketidaksempurnaan pasar. Ada trade-off antara risk and return, antara risiko dan pengembalian, di mana akan lebih baik bagi perusahaan memiliki semakin banyak modal kerja untuk meminimalisir risiko, meskipun probabilitasnya bisa dikorbankan karenanya. Bagaimana caranya? Dalam prinsip manajemen keuangan ada prinsip high risk high return. Semakin tinggi risiko suatu investasi, maka pengembaliannya pun akan semakin tinggi. Nah, manajemen modal kerja itu intinya adalah bagaimana kita memupuk modal kerja. Semakin banyak modal kerjanya, artinya risiko perusahaan, terutama likuiditasnya, akan semakin kecil. Karena risikonya semakin kecil, otomatis return-nya atau pengembaliannya akan semakin kecil pula. Tapi ketika modal kerja ini kita turunkan, maka risikonya akan semakin tinggi, tapi efeknya apa? Maka profitabilitasnya pun akan semakin tinggi pula. Oke. Mengapa ketika semakin banyak modal kerja, risikonya akan berkurang? Yang pertama, biaya transaksi. Mencakup biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit itu terdiri dari biaya komisi pembelian atau penjualan aset, ditambah biaya implisit. Nah, biaya implisit itu terjadi jika harga terlalu murah atau terlalu mahal jika perusahaan menjual atau membeli suatu aset dengan terburu-buru. Kemudian ada lagi keterlambatan aktivitas. Seringkali bisa terjadi misalnya keterlambatan kedatangan bahan mentah, produk jadi tidak bisa langsung dikirim ke distributor atau permintaan produk tidak diketahui dengan pasti. Nah, idealnya ini sih kita jika menggunakan just in time ya. Kemudian kemungkinan kebangkrutan. Penjualan tinggi, namun kebanyakan dari penjualan kredit yang menyebabkan tidak adanya cukup kas untuk membayar utang jangka pendek. Jadi ini hal-hal yang dapat kita gunakan, keuntungan ini yang muncul jika kita banyak modal kerja. Nah, banyak modal kerja artinya risiko akan mengecil. Kalau banyak modal kerja, maka biaya transaksinya ini akan berkurang. Kemudian risiko keterlambatan aktivitasnya akan berkurang. Kemudian kemungkinan kebangkrutannya juga akan berkurang. Nah, tapi karena ini berkurang, maka akan lebih banyak dana yang kita tahan. Dan akan lebih sedikit dana yang kita putar untuk
menghasilkan penjualan ataupun pendapatan, sehingga pasti keuntungan perusahaan akan lebih kecil. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Yang pertama, jika kita melihat dari aktiva lancarnya ya, karena kan modal kerja kan tadi ada, kalau modal kerjanya saja adalah seluruh aktiva lancar ya. Kalau, modal kerja bersih kan ada selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Maka, ketika kita mencari faktor-faktor yang mengaruhi tingkat modal kerja, ya, pastinya akan berpengaruh dengan aktiva lancarnya. Nah, aktiva lancar itu dipengaruhi oleh pertama karakteristik bisnis. Bisnisnya itu seperti apa karakteristiknya? Di bidangnya di bidang apa? Itu akan sangat mengaruhi aktiva lancar. Ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sangat banyak aktiva lancar dan sedikit aktiva tetap. Tapi ada banyak juga perusahaan yang membutuhkan banyak sekali investasi di aktiva tetap. Kemudian ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini biasanya dilihat dari total asetnya. Semakin banyak total asetnya, maka kebutuhan akan modal kerjanya akan semakin tinggi juga. Kemudian aktivitas perusahaan ini dilihat dari perputaran antara penjualannya, kemudian stabilitas penjualan perusahaan. Nah, apakah perusahaannya ini penjualannya stabil tiap tahun, ataukah musiman, ataukah ada siklus? Nah, itu sangat mempengaruhi juga pada tingkat modal kerjanya. Lalu hal lain yang mempengaruhi modal kerja adalah hutang lancar. Nah, karena apa? Karena kan modal kerja bersih kan aktiva lancar dikurang hutang lancar, otomatis hutang lancar juga mempengaruhi tingkat modal kerja. Hutang lancar dipengaruhi juga pertama faktor eksternal. Itu kita bicara masalah karakteristik industri. Industrinya bergerak di bidang apa? Bagaimana tren yang terjadi saat itu dalam industri tersebut. Sedangkan jika dilihat dari faktor internal itu masalah kebijakan dividen, apakah dividennya kebijakan manajemen, maaf, kebijakan manajemen apakah manajemennya sedang menggunakan kebijakan agresif atau kebijakan moderat atau yang lainnya. Selanjutnya kita bicara kebijakan investasi modal kerja. Berdasarkan jumlah modal kerja atau aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk mencapai penjualan tertentu, kebijakan investasi modal kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama konservatif. Ini terjadi saat jumlah aktiva lancar banyak. Nah, pada saat jumlah aktiva lancar banyak, maka implikasinya adalah risiko rendah dan profitabilitas juga akan rendah karena prinsipnya tadi high risk high return. Yang kedua adalah kebijakan moderat, di mana jumlah aktiva lancar sedang, maka risikonya pun akan sedang dan profitabilitasnya pun akan sedang. Lalu yang terakhir adalah kebijakan agresif, di mana jumlah aktiva lancar sedikit, maka risikonya akan tinggi dan profitabilitasnya pun otomatis akan tinggi. Nah, jika kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka ini jenis tadi kebijakan investasi modal kerjanya ada 3, sini agresif, sini moderat, sini konservatif. Nah, ini kurvanya, ini untuk aktivanya, di mana aktiva tetap itu selalu sama, mau dia konservatif, moderat, atau agresif dia sama. Yang berubah itu selalu di aktiva lancarnya. Jika kita menggunakan kebijakan konservatif, maka kita akan lebih banyak menahan di aktiva lancarnya. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini kalau kita hitung jaraknya dari sini kemari, dia lebih panjang dibanding yang lainnya. Dia lebih banyak menggunakan aktiva lancar, tapi imbasnya apa? Imbasnya penjualan akan lebih sedikit. Penjualannya kemari dia. Nah, karena kita lebih banyak menahan modal kerja, sehingga risikonya kecil, tapi keuntungannya kecil juga, karena penjualan kita menurun. Nah, yang kedua, kebijakan yang kedua adalah moderat. Nah, moderat ini penggunaan aktiva lancarnya lebih sedikit tapi dari konservatif, tapi lebih besar dibanding agresif kan? Nih, penggunaan aktiva lancarnya. Tapi juga penjualannya lebih besar dibandingkan konservatif. Sehingga pastinya keuntungannya juga akan lebih tinggi meskipun risikonya juga sedikit lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah agresif. Agresif ini lebih sedikit menggunakan aktiva lancar. Kalau kita tarik grafiknya kemari ke bawah kemari, nih.
Artinya lebih sedikit dibandingkan kebijakan yang lain. Nah, imbasnya apa? Imbasnya penjualan lebih tinggi. Karena dana yang seharusnya kita tahan di aktiva lancar, kita putarkan di penjualan. Sehingga penjualannya akan lebih tinggi, tapi imbasnya adalah risikonya juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian ini contoh grafik pembelanjaan konservatif ya. Jadi kalau konservatif itu penggunaan aktiva lancarnya lebih besar ya. Penggunaan aktiva lancarnya lebih besar kalau konservatif. Nah, tapi penjualannya lebih sedikit. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurva untuk kebijakan pembelanjaan konservatif, ini lebih banyak menggunakan sumber pendanaan jangka pendek. Nih, lihat di sini. Sedangkan lebih sedikit menggunakan sumber pendanaan jangka pendek dan lebih banyak menggunakan sumber pendanaan jangka panjang seperti ini. Kemudian jika kita menggunakan kebijakan pembelanjaan moderat, nah kita lebih banyak juga, sedikit lebih banyak menggunakan sumber pendanaan jangka pendek. Nih, tapi sumber pendanaan jangka panjangnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang konservatif. Nah, jika tadi kalau dia konservatif, sumber dana jangka pendeknya sedikit, jangka panjangnya banyak. Tapi kalau moderat, sumber dana jangka pendeknya lebih banyak, tapi sumber dana jangka panjangnya lebih sedikit. Nah, kalau agresif itu lebih banyak menggunakan sumber dana jangka pendek dibandingkan sumber dana jangka panjang. Ini contoh misalnya ini neraca untuk PT XYZ dan laporan laba rugi untuk PT XYZ. Nah, ini contoh neracanya, sebelah kirinya ini adalah aktiva, yang sebelah kanannya pasiva. Ini aktivanya, ini adalah aktiva lancar. Sedangkan di sini adalah aktiva tetap dan ini adalah akumulasi penyusutannya. Kemudian ini pasifanya ada hutang dagang, ada hutang wesel, ini adalah hutang jangka pendek dan obligasi itu hutang jangka panjang. Kemudian ini ada ekuitas atau modal saham. Alright. Kemudian di sini penjualannya totalnya adalah 15 juta, harga pokok penjualannya adalah 2 juta, biaya operasional tunainya 3.500.000 dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan kebutuhan modal kerja tahun depan? Ada 3 metode yang dapat kita gunakan, ada metode persentase penjualan, ada metode perputaran aset, dan ada metode keterikatan dana. Tapi yang akan saya jelaskan di sini hanya kedua metode ini saja. Yang pertama adalah metode persentase penjualan. Mana untuk mencari kebutuhan modal kerja, rumusnya adalah aktiva lancar di tahun ke T, tahun berjalan, T ini tahun berjalan. Misalnya saat ini 2020, maka di sini aktiva lancar tahun 2020 dibagi penjualan tahun 2020 dikali penjualan di tahun berjalan ditambah 1. T tambah 1 ini artinya tahun berjalan ditambah 1. Kalau sekarang tahun 2020 berarti ini 2021. Artinya penjualan T ditambah 1 ini adalah estimasi kita untuk penjualan di tahun kedepannya. Nah, di sini contohnya. Tadi dari yang di sini, dari angka-angka di sini, kita masukkan di sini. Berdasarkan data dari laporan keuangan sebelumnya yang terpampang di slide 13, dan jika diketahui tahun depan penjualan merencanakan penjualan sebesar 18 juta rupiah, berapakah modal kerja yang dibutuhkan untuk tahun depan? Nah, di sini untuk tahun ini, misalnya tahun saat ini 15 juta ya, dan kita estimasi tahun depan itu menjadi 18 juta penjualannya. Maka kebutuhan modal kerja nih sesuai dengan rumusnya ya adalah aktiva lancar di tahun tersebut. Nah, aktiva lancarnya kan ini saja ini. Ada 3. Nih, ada kas, piutang, dan persediaan. Maka itu kita masukkan di sini. Ini kas, piutang, dan persediaan kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan penjualan tahun ini 15 juta. Kita ambil dari sini. Kemudian dikali dengan estimasi penjualan tahun depan. Estimasinya 18 juta.
Maka kebutuhan modal kerja kita adalah Rp1.200.000. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu menggunakan metode perputaran aset, di mana kebutuhan modal kerja adalah kas ditambah piutang ditambah persediaan dikurang utang dagang ditambah utang wesel. Artinya ini eh, aktiva lancar dikurang hutang lancar. Nah, kita lihat gimana cara mencarinya. Untuk metode perputaran aset, nah, ada dua langkah untuk mencarinya. Yang pertama, hitung tingkat perputaran masing-masing komponen di rumus modal kerja. Yang kedua, dengan menggunakan angka tingkat perputaran di poin 1 tadi, hasil dari poin 1 tadi, hitung balik kembali kelima komponen tersebut ke bentuk asalnya. Namun kali ini menggunakan target penjualan tahun depan. Misalnya yang tadi kan target kita 18 juta. Nah, gampangnya lihat saja deh contohnya ini. Nah, di sini tadi kan komponen dari aktiva lancarnya ada 3 ya. Nah, ini sangat tergantung di soal, karena di soal ini komponennya ada 3, jika nanti di neraca Bapak Ibu nanti komponennya ada banyak ya semuanya dihitung. Contohnya ada 3, ada kas, utang dagang, ada persediaan untuk aktiva lancar, sedangkan untuk utang lancar ada utang dagang dan utang wesel. Nah, masing-masing kita cari perputarannya. Pertama, perputaran kas. Perputaran kas itu rumusnya adalah penjualan dibagi kas. Nah, penjualan tahun ini adalah 15 juta, sedang kasnya adalah 20.000. Ini kita lihat dari sini, penjualannya 15 juta, kasnya adalah 200.000. Nah, itu kita bagikan saja. Maka perputaran kas tahun ini adalah 75 kali. Kemudian perputaran piutang, rumusnya penjualan dibagi piutang, penjualannya tetap 15 juta, piutangnya 300.000. Hasilnya 50 kali. Perputaran persediaan, rumusnya penjualan dibagi persediaan. Penjualannya tetap sama, persediaannya adalah 500.000, hasilnya adalah 30 kali. Kemudian perputaran utang dagang, itu penjualan dibagi utang dagang, hasilnya 150 kali. Lalu ada perputaran utang wesel, yaitu penjualan dibagi utang wesel, hasilnya adalah 50 kali. Ini step yang pertama ya. Hitunglah tingkat perputaran masing-masing komponen di rumus modal kerja. Nah, kembali lagi, komponen ini sangat tergantung dengan neraca yang diberikan. Nah, di contoh yang tadi, hanya ada 5 akun ini saja. Nah, ini untuk aktiva lancarnya ada 3 akun, sedangkan untuk utang lancarnya hanya ada 2. Lalu, step yang kedua adalah kita balik. Nah, ini step yang pertama, step yang kedua kita balik. Kas adalah target penjualan menggunakan perputaran kas. Nah, ini kan. Jadi perputaran kas itu target penjualannya 18 juta dibagi perputaran kas yang tadi. Nih, 75 juta kita masukkan di bawahnya. Hasilnya adalah Rp240.000. Kemudian piutang adalah target penjualan dibagi perputaran piutang. Target penjualannya tetap 18 juta dibagi perputaran piutangnya 50 kali. Masukkan kemari, hasilnya 360.000. Lalu persediaan adalah target penjualan dibagi perputaran persediaan. 18 juta dibagi 30, hasilnya 600.000. Begitu seterusnya, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Ingat tadi, rumusnya adalah kebutuhan modal kerja adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar ya. Aktiva lancarnya ini 240.000 ditambah 360.000 ditambah 600.000. Ini dia. Dikurang hutang lancarnya 120.000 ditambah 360.000. Ini dia. Maka selisihnya adalah 720.000. Nah, inilah kebutuhan modal kerja jika kita menggunakan metode perputaran aset. Oke, itu sampai di situ saja untuk materi manajemen modal kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.